Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa subscribe ya orang baik. Sebuah fajar yang berubah menjadi neraka. Ketika satu rudal mengubah arah sejarah. Satu target, satu ledakan, dan dunia terdiam. Inilah kisah tentang runtuhnya jantung militer Israel dan kematian sang panglima tertinggi. Dengarkan sampaikan akhir ya. Yerusalem, pukul 4.17 dini hari. Udara masih dingin, langit gelap tak berbintang. Di dalam markas besar Komando Pertahanan, hanya lampu-lampu ruangan yang menyala temaram. Letjen Avraham Halevi, panglima tertinggi militer Israel, masih duduk di ruang kerjanya. Ia baru saja menerima laporan satelit soal pergerakan Iran di kawasan Teluk. Matanya lelah, tangannya mengusap dahi. Di luar, dua tentara muda berjaga di lorong. Tak menyangka bahwa dalam hitungan menit, dunia mereka akan berubah selamanya. Pukul 4.21. Pusat Radar Utara mendeteksi peluncuran misil. Operator komunikasi melaporkan. Satu objek berkecepatan tinggi dari arah timur. Koordinat, mengarah ke Yerusalem. Namun tidak ada perintah siaga penuh. Israel telah terbiasa dengan ancaman. Mereka mengira ini hanya satu lagi ancaman palsu. Pukul 4.23. Langit Yerusalem mendadak memerah. Cahaya terang membelah langit dengan suara menggelegar. Lalu, segalanya menjadi putih. Ledakan terjadi tepat di tengah markas militer. Gelombang kejut menghancurkan semua yang ada di radius 300 meter. Dinding kantor Panglima runtuh seketika. Asap, api, dan puing beterbangan, menciptakan neraka kecil di jantung ibu kota Israel. Letjen Avraham Halevi tewas di tempat. Tubuhnya ditemukan 6 jam kemudian, terkubur di balik reruntuhan meja perangnya. Pagi harinya, Yerusalem sunyi. Bukan karena damai, tapi karena syok. Helikopter berputar di atas kota. Ambulans mondar-mandir tanpa suara sirene. Warga tak berani keluar rumah. Seorang petugas medis berbisik pada rekannya. Kita tak kehilangan satu orang. Kita kehilangan otak seluruh sistem pertahanan. Sementara itu, layar televisi di kedai-kedai kopi mulai memutar ulang detik-detik serangan. Satelit internasional mengonfirmasi. Rudal balistik jarak jauh Shahram 4, buatan Iran. Dan ini bukan sekadar tembakan acak. Ini adalah pesan. Iran belum memberikan pernyataan resmi. Tapi media di Teheran menyebarkan video pendek. Sebuah ruangan penuh jenderal Iran yang berdiri di depan peta digital. Seorang pria berbicara tegas. Mereka mengira bisa menyentuh kami dari jauh. Sekarang mereka tahu, kami bisa menyentuh jantung mereka. Video itu menyebar cepat. Dan reaksi dunia pun mulai menggelinding. Di ruang rapat darurat Tel Aviv, para petinggi Israel berdiri di depan layar taktik. Perdana Menteri menggenggam pinggir meja erat-erat. Kita tidak bisa diam. Tapi jika kita membalas sekarang, dunia bisa terbakar. Salah satu jenderal menjawab tanpa ragu. Dunia sudah terbakar. Kita hanya belum menyadarinya. Sementara itu di bawah reruntuhan markas, seorang prajurit muda ditemukan hidup. Tubuhnya luka parah, napasnya berat. Tapi di tangannya, masih menggenggam satu benda kecil. Lencana milik Letjen Halevi. Ia berbisik lirih kepada tim penyelamat. Dia bilang, kalau dia gugur, jangan balas dendam dalam kemarahan, tapi dalam kehormatan. Namun, apakah kehormatan masih punya tempat di tengah ledakan-ledakan yang akan datang? Karena bagi banyak pihak, serangan ini bukan akhir, tapi pembuka. Pembuka dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari itu, Yerusalem seperti kehilangan napas. Asap masih membubung dari reruntuhan markas militer. Sementara para penyintas berusaha mengenali potongan-potongan masa lalu mereka. Di antara puing-puing yang masih panas. Di koridor rumah sakit utama Sharar Zedek, seorang perawat berdiri kaku sambil memandang layar TV kecil yang tergantung di dinding. Apakah benar? Sang panglima sudah tak ada. Bisik salah satu dokter. Tak ada jawaban. Hanya gambar berita yang berganti. Detik-detik ledakan, wajah sang panglima.
dan peta jalur lintasan rudal yang datang dari arah timur, dari wilayah udara Iran. Di Tehran, markas besar militer sunyi. Tapi bukan sunyi karena ketakutan, melainkan karena sudah tidak perlu berteriak lagi. Di ruangan berkaca satu arah, seorang jenderal Iran bersandar di kursi, menatap peta digital yang terhubung dengan satelit. Operasi selesai, tanpa kebocoran, tanpa celah. Ucapnya kepada rekannya. Mereka tidak pernah mengira kita berani menyerang pagi hari. Di jantung ibu kota. Rekan di sebelahnya menatap ke layar yang menampilkan visual kehancuran. Bagaimana jika mereka membalas? Jenderal itu menarik napas dalam, kemudian menjawab pelan. Balasan akan datang. Tapi kita tidak bicara tentang siapa yang membalas lebih dulu. Kita bicara tentang siapa yang sanggup menahan lebih lama. Sementara itu, di Tel Aviv, rapat darurat berlanjut hingga siang. Pemimpin-pemimpin keamanan berdiri di depan peta dengan garis-garis merah yang menunjuk ke lokasi-lokasi penting di Iran, pusat nuklir Natanz, basis rudal di Tabriz, dan pangkalan angkatan udara Isfahan. Seorang analis muda membuka layar dan berkata, "Kami menemukan sumber peluncuran. Itu berasal dari wilayah timur Desful. Rudal Shahram 4. Jarak tempuh 1.500 km. Perdana Menteri menoleh. Suaranya rendah namun tegas. Kita balas sekarang. Ruangan sunyi. Seorang jenderal tua, mantan rekan Halevi, memandang lurus ke layar. Jika kita membalas, Yerusalem tidak akan jadi kota pertama, dan Teheran tidak akan jadi kota terakhir. Sementara itu, dunia mulai bersuara. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Negara-negara Arab mengeluarkan pernyataan netral, namun menyiagakan pasukan di perbatasan. Rusia dan Cina mengimbau semua pihak menahan diri. Namun sorotan dunia tetap kedua kutub, Israel dan Iran. Dan pada sore harinya, sebuah kejutan datang dari Iran. Melalui siaran nasional, Presiden Iran berbicara langsung di depan publik dunia. Kami tidak memulai ini. Kami hanya menunjukkan bahwa kami sanggup menyelesaikannya. Tak ada permintaan maaf. Tak ada pengakuan. Hanya pesan dingin yang disiarkan ke seluruh dunia. Di Yerusalem, di antara runtuhan yang masih hangus, seorang tentara muda duduk bersila, memegang pecahan helm panglimanya. Matanya tak bergerak dari satu titik. Temannya mendekat dan bertanya, "Apa yang kau pikirkan?" Ia menjawab tanpa menoleh. Bagaimana mungkin satu rudal mengubah seluruh hidup kita? Temannya diam, lalu berkata pelan, "Karena rudal itu tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi menghantam hati kita yang belum siap kehilangan." Kabut mulai turun di Yerusalem malam itu. Namun kabut yang satu ini bukan karena cuaca, melainkan karena ketidakpastian yang menyelimuti langit Timur Tengah. Dan di balik kabut itu, sebuah keputusan besar sedang dirancang. Keputusan yang bisa menyalakan seluruh dunia. Malam hari di Yerusalem terasa lebih berat dari biasanya. Tak ada suara kendaraan, tak ada lalu lintas sibuk. Hanya suara drone patroli yang berdesing di langit. Di bawah tanah, tepatnya di dalam bunker komando rahasia yang tersembunyi di bawah kompleks Knesset, terjadi rapat militer yang belum pernah digelar sejak tahun 2006. 10 orang duduk mengelilingi meja oval panjang. Di atas meja, peta digital Iran terbuka penuh. Setiap titik merah berarti satu target vital. Kilang gas, pangkalan drone, pusat komunikasi rudal, hingga kompleks atom bawah tanah. Seorang perwira muda berdiri dengan tablet di tangan. Suaranya tenang, tapi tegang. Jika kita kirimkan 3 unit Jericho 3, kita bisa lumpuhkan pusat kendali radar mereka dalam waktu 11 menit. Seorang jenderal veteran, berpangkat mayor, menyela. Tapi itu bisa memancing serangan balik ke Tel Aviv. Dan jika itu terjadi, kita kehilangan 2 juta warga sipil. Perdana Menteri tak bicara. Kepalanya menunduk, tangannya menggenggam erat pena. Lalu, dia mendongak, menatap lurus ke jenderal tertua di ruangan itu. Apa yang akan dilakukan Avraham Halevi jika dia masih hidup? Jenderal itu diam lama. Ia menatap peta, lalu berkata, dia akan balas, tapi tidak dalam kemarahan. Sementara itu,
Di perbatasan utara, unit pertahanan udara Iron Dome terus bekerja keras. Langit penuh garis cahaya dari peluncuran anti-misil. Karena Iran diduga menyiapkan gelombang serangan kedua, bukan ke Yerusalem, tetapi ke pangkalan Israel di Haifa dan Eilat. Di dalam markas pasukan elit Sayeret Matkal, Komandan Unit Khusus tengah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih senyap dan jauh lebih mematikan. Operasi ini diberi nama Bayangan Yeriho. Komandan berkata tegas kepada anak buahnya, target bukan membunuh, tapi memperlihatkan bahwa bahkan di tempat tergelap mereka, kita bisa menyusup. Para prajurit hanya mengangguk. Mereka tahu, operasi diam-diam ini bisa memicu perang terbuka jika gagal. Tapi jika berhasil, Iran akan tahu bahwa pertempuran tidak hanya dari udara. Di Iran, pasukan Garda Revolusi ditempatkan siaga penuh. Di Isfahan, ratusan teknisi militer mengosongkan bunker dan memindahkan peralatan ke bawah tanah. Namun tidak semua di dalam Iran setuju dengan serangan besar ini. Seorang anggota parlemen muda berbicara di sesi tertutup. Kita berhasil membalas dendam. Tapi apakah kita siap jika seluruh dunia membalas kita? Ketua Dewan menatapnya tajam. Pertanyaanmu bukan soal kesiapan, tapi soal keberanian. Dan negeri ini sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ancaman. Sementara itu, dunia mulai pecah dalam dua sikap. Amerika Serikat mengutuk serangan ke Yerusalem tapi tidak menyalahkan langsung Iran. Eropa mengadakan pembicaraan tertutup dengan Turki dan Qatar. Namun semua tahu, waktu sudah sangat tipis. Bahkan Jepang dan Korea Selatan mengevakuasi warganya dari Timur Tengah. Pasar saham global mulai merah. Harga minyak naik drastis. Dan di Israel, para warga berbondong-bondong ke supermarket, mengosongkan rak-rak makanan dan air. Tapi lebih dari sekadar logistik, yang hilang dari wajah mereka adalah rasa aman. Di ujung malam, Perdana Menteri Israel berdiri sendirian di balkon ruangannya. Di bawah, kota masih diliputi cahaya oranye dari sisa kebakaran. Asistennya datang, berkata pelan, operasi Bayangan Yeriho sudah siap, hanya menunggu perintah. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap kubah Masjid Al-Aqsa dari kejauhan. Lalu bergumam lirih, andai Afraha masih ada, mungkin kita tidak akan sampai pada titik ini. Langit Isfahan tenang. Tak ada sirene. Tak ada guncangan. Namun di ketinggian 18.000 kaki, sebuah pesawat siluman tanpa tanda negara meluncur tanpa suara, membawa tim kecil pasukan khusus Israel. Nama operasi ini tidak muncul di laporan militer resmi. Tidak tercatat dalam sistem. Semua dikirim melalui jalur komunikasi terenkripsi, dan bahkan pilotnya tidak tahu target pastinya. Di dalam pesawat, komandan misi memeriksa peta 3D digital. Target mereka, ruang server bawah tanah milik Garda Revolusi Iran, yang menyimpan sistem koordinat rudal dan akses drone. Kita tidak membunuh siapapun malam ini, katanya tegas kepada tim. Kita hanya ingin mereka merasa telanjang. Sementara itu, di Yerusalem, markas militer masih dalam suasana berkabung. Di luar pagar yang dibungkus kain hitam, puluhan warga meletakkan bunga dan lilin. Beberapa di antaranya menangis dalam diam. Seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, kenapa mereka tidak balas seperti dulu-dulu? Ma. Sang ibu menatapnya lama, lalu menjawab, karena kadang, membalas bukan dengan kemarahan, tapi dengan keheningan yang menyakitkan. Jam menunjukkan pukul 2.35 pagi ketika tim Bayangan Yeriho berhasil menyusup ke fasilitas bawah tanah Iran. Dari kamera helm mereka, terlihat koridor beton tanpa suara. Lampu remang-remang dan suara mesin pendingin yang bergetar pelan. Salah satu operator menyambungkan alat pemindai ke port utama. Beberapa detik kemudian, layar mereka menampilkan seluruh koordinat program rudal jarak jauh Iran, termasuk akses ke sistem navigasi drone. Dapat. Waktu keluar, 4 menit. Namun saat hendak keluar, alarm internal mendadak menyala. Mereka tahu kita di sini. Komandan segera memberi perintah. Plan B. Rute evakuasi selatan. Tim berlari menyusuri lorong sempit menuju tangga darurat. Tapi bukan peluru yang mengejar mereka, melainkan waktu. Jika terlambat 30 detik,
Jalur siluman evakuasi otomatis tertutup, dan mereka akan terkunci 80 meter di bawah tanah musuh. Di atas, drone tempur menunggu, mengunci titik panas di area evakuasi. Satu persatu anggota tim berhasil keluar. Dan detik terakhir, sebelum tangga runtuh karena ledakan kecil, komandan terakhir meloncat keluar, membawa chip data berisi seluruh peta kekuatan rudal Iran. Di pagi hari, tak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Iran tidak mengumumkan insiden apapun. Tapi sistem rudal mereka mati total selama 7 jam. Tidak ada penjelasan. Tidak ada ledakan. Hanya satu kabar tak resmi yang beredar di kalangan intelijen internasional. Bayangan Yericho berhasil. Sementara itu, Perdana Menteri Israel berdiri di depan layar besar. Di sampingnya, Kepala Intelijen Mossad memberikan laporan. Dengan data ini, kita bisa tahu tiap kali mereka berpikir untuk menembakkan rudal. PM hanya mengangguk. Lalu apa langkah selanjutnya? Kepala Mossad menjawab pelan. Langkah berikutnya adalah memilih siapa yang lebih dulu berbicara. Namun Iran tidak tinggal diam. Di ruang gelap markas Garda Revolusi, Jenderal tinggi membaca laporan insiden dini hari. Wajahnya tak menunjukkan emosi. Ia hanya berkata, mereka masuk, mereka pergi, tanpa jejak. Artinya satu hal, kita sedang ditonton. Dan saat dia memutar rekaman kamera pengintai yang hanya menampilkan lorong kosong, dia mengangguk pelan. Kalau begitu giliran kita. Hari berikutnya, dunia menyaksikan pergerakan besar. Iran mulai mengalihkan puluhan ribu pasukan ke perbatasan Irak dan Suriah. Israel menyiagakan rudal antibalistik tingkat tertinggi. Dan seluruh dunia tahu, gelombang kedua akan datang. Pukul 5.23 pagi waktu Yerusalem. Langit baru berubah oranye saat radar militer Israel kembali menangkap pola aneh. Puluhan titik panas muncul serentak dari arah timur. Komandan ruang kendali menatap layar dengan rahang mengeras. Itu bukan latihan. Itu peluncuran massal. 1 detik kemudian, sirene di seluruh Israel meraung. Tak seperti biasanya, suara sirene tak berhenti setelah 1 putaran, tapi berulang 3 kali. Kode merah, serangan balistik besar-besaran. Dari arah Iran, tak kurang dari 46 rudal balistik dan 21 drone kamikaze meluncur secara bersamaan, menyasar titik-titik strategis. Pangkalan udara Negev, pelabuhan militer Haifa, dan situs nuklir Dimona. Langit berubah menjadi medan tempur. Iron Dome bekerja tanpa henti. Satu demi satu rudal dicegat di udara. Namun sistem itu punya batas. Dan pagi itu, batas itu diuji. Pukul 6.1, sebuah rudal lolos dari pertahanan. Menghantam sisi luar fasilitas penelitian di Negev. Ledakan menciptakan kawah selebar 30 meter. Asap tebal menyelimuti langit. Belasan teknisi dinyatakan tewas. Di Haifa, pelabuhan militer lumpuh. Sebuah drone meledak di atas dek kapal angkut, membakar kendaraan tempur dan logistik. Namun yang paling mengejutkan adalah serangan ke Dimona, pusat pengolahan nuklir Israel yang paling dijaga ketat. Meski tidak mengenai reaktor langsung, ledakan di radius 1 km mengguncang fasilitas dan memaksa seluruh tim evakuasi. Di ruang krisis Tel Aviv, Perdana Menteri berbicara lewat telekonferensi tertutup. Ini bukan sekadar balasan. Ini deklarasi perang. Menteri Pertahanan menimpali. Kita tidak bisa hanya menahan. Kita harus pukul balik. Langsung ke dalam jantungnya. Namun Kepala Mossad mengangkat tangan. Wajahnya gelap. Jika kita serang sekarang, kita masuk ke pusaran. Amerika belum menyatakan dukungan. Rusia mulai bicara tentang intervensi diplomatik. Jika kita tak berhitung, kita bisa ditinggalkan sendirian. PM menatap layar diam-diam. Apa opsi tercepat? Serangan udara ke pusat peluncuran di Kermanshah dan radar di Mashhad. Tapi apa? Itu berarti kita harus masuk lewat Irak, tanpa izin. Diam. Lalu PM hanya berkata, lakukan. Di sisi lain, Iran tengah merayakan kesuksesan dengan hati-hati. Pemerintah tidak merilis angka pasti, tapi menyebut operasi tersebut sebagai
Gelombang peringatan. Di ruang bawah tanah kantor berita negara, seorang editor menerima potongan video dari unit Garda Revolusi. Isinya, rekaman drone saat rudal menghantam Haifa, disunting dengan musik patriotik dan kalimat, "Kami datang tanpa suara, tapi jejak kami akan dikenang." Namun tak semua rakyat Iran merasa bangga. Di jalanan Teheran, ratusan orang diam-diam berdiri, mengenakan pakaian hitam tanpa spanduk, sebagai bentuk protes bisu atas kemungkinan pecahnya perang total. Seorang pemuda berbisik kepada wartawan asing, "Kami tidak ingin perang, tapi sekarang, kami sudah diseret ke dalamnya." Sore itu, televisi internasional serentak menampilkan breaking news. Israel siapkan serangan udara balasan dalam 24 jam. Negara-negara Arab tetangga umumkan status siaga tertinggi. Pasar dunia bergetar. Harga minyak melejit. Investor beramai-ramai menarik aset dari kawasan Timur Tengah. Dan langit di atas Tel Aviv, yang tadi pagi penuh garis rudal, kini dipenuhi jet tempur yang siap lepas landas. Di akhir hari, Perdana Menteri Israel berdiri di depan jendela ruang kantornya. Ia tahu, tak ada jalan mundur lagi. Asistennya masuk. Jet sudah siap. Mereka menunggu aba-aba. Ia mengangguk perlahan. Pastikan tidak ada yang menembak duluan. Sampai aku katakan. Dan ketika matahari tenggelam di balik gurun, dunia menanti serangan berikutnya. Di markas besar Angkatan Udara Israel, peta digital memancarkan titik-titik merah. Semua target telah dikunci. Pangkalan rudal, stasiun radar, dan depot senjata utama Iran. Sebanyak 78 jet tempur F-35 dan F-16 bersiap lepas landas dari pangkalan utara dan selatan. Di ruang kendali, suara radio terus mengalir. Skuadron Alpha, siap. Bravo on standby. Perintah akhir. Kami menunggu kode, langit bersih. Namun perintah itu belum datang. Perdana Menteri Israel belum mengucapkan kata itu. Dia berada di ruangan lain, hanya ditemani satu orang. Anak laki-laki dari panglima militer yang tewas akibat rudal Iran. Anak itu berdiri memegang foto ayahnya. Suara lembut keluar dari mulutnya. "Ayah saya tidak akan pernah membiarkan negara ini dibakar hanya demi pembalasan." Perdana Menteri menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Tapi jika kita diam, mereka akan datang lagi. Dan kali ini, lebih dalam." Anak itu mengangguk. "Kalau begitu, pastikan, ini bukan soal balas dendam, tapi soal bertahan hidup." Sementara itu, di sisi lain dunia, di kota suci Qom, Iran, rapat tertutup para ulama dan panglima militer berlangsung hingga lewat tengah malam. Jenderal tertinggi Garda Revolusi berdiri dan berkata, "Israel bersiap. Kita tahu itu. Mereka akan menghantam kita malam ini atau besok." Seorang ulama senior menimpali, "Mereka telah menyentuh harga diri kita. Tapi perang ini, jika terus membesar, akan menyeret kita ke jurang bersama." Irak, Suriah, Lebanon, bahkan Rusia pun mulai ragu berpihak. Semua terdiam. Lalu sang jenderal menunduk dan bertanya, "Apa keputusan kalian?" Ulama itu menjawab, "Kita beri mereka 1 malam. Jika mereka menyerang duluan, dunia akan tahu siapa yang memantik api." Dan malam itu, Iran tak meluncurkan 1 rudal pun. Semua jet tempur disiagakan. Semua peluncur diisi bahan bakar. Tapi tak ada 1 peluru pun yang ditembakkan. Hanya keheningan yang makin pekat. Pukul 00.47 dini hari. Di atas langit Irak, formasi jet tempur Israel mulai bergerak. Radar-radar sipil dan militer di kawasan mencatat sinyal-sinyal asing melintasi langit gelap. Namun sesaat sebelum menembus perbatasan Iran, perintah datang. Semua unit, belokkan ke pola orbit. Tunda serangan. Tunggu 30 menit. Alasan penundaan itu misterius. Tapi diam-diam, sesuatu terjadi. Di PBB, Dewan Keamanan mendadak bersidang darurat. Amerika Serikat, yang sebelumnya bungkam, mengajukan 1 opsi, zona demilitarisasi temporer selama 72 jam di seluruh kawasan Israel-Iran. Jika 1 peluru ditembakkan malam ini,
Dunia akan kehilangan kesempatan terakhirnya untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. Ujar perwakilan AS. Rusia dan Tiongkok mendukung. Eropa mengirimkan pesan bersama. Dan akhirnya, suara itu terdengar lewat saluran diplomatik tertutup ke Yerusalem dan Teheran. Di ruang kendali militer Israel, semua mata menatap PM. Komandan operasi bertanya, "Kode, langit bersih, masih ditunggu, Pak." PM memejamkan mata. Tangannya bergetar. Tapi kemudian dia berkata, "Tunda. Tahan mereka di langit. Kirim sinyal ke Teheran. Jika mereka diam, kita diam. Tapi jika satu rudal diluncurkan, kita siap habis-habisan." Perintah itu dikirim. Dan di udara, jet-jet tempur berputar. Tak satu pun menembak. Jam menunjukkan pukul 3.10. Langit Yerusalem tetap gelap. Langit Teheran tetap hening. Dunia menahan napas. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, tidak ada ledakan. Tapi ini belum selesai.